Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat yang dirahmati Allah yang sudah like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga harimu bahagia, berkah barokah, banyak rezeki dan kelak masuk surga. Amin ya robbal alamin. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa abla ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kelak di padang mahsyar. Di balik gemerlap kehidupan di tanah Arab, ada kisah-kisah tak terhitung tentang perjuangan, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus. Salah satunya adalah kisah seorang TKW asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang telah menorehkan jejaknya di negeri yang jauh dari tanah kelahirannya. Mari kita selami lebih dalam kisah yang penuh liku ini. Namanya Siti Aisyah, perempuan berusia 27 tahun yang dikenal di kampungnya sebagai sosok yang taat beribadah dan penghafal Al-Quran. Siti tumbuh di keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani, ibunya penjual makanan kecil di pasar. Dengan kehidupan yang serba terbatas, Siti memutuskan menjadi TKW demi membantu perekonomian keluarga. Siti berangkat ke Arab Saudi dengan harapan besar. Ia berharap bisa mengubah nasib keluarganya. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik senyum hangatnya saat berpamitan, ada tantangan besar yang menantinya. Keluarga majikan Siti tinggal di sebuah rumah besar di pinggiran kota Riyadh. Tuan rumah adalah seorang pengusaha sukses, sementara istrinya, yang biasa dipanggil Madam Laila, adalah ibu rumah tangga dengan kepribadian keras. Dari awal bekerja, Siti sudah merasakan tekanan yang luar biasa. Madam Laila sering marah-marah hanya karena kesalahan kecil. Misalnya, ketika Siti terlambat menyajikan teh atau tidak mengatur meja makan sesuai keinginan Madam. Namun, Siti selalu berusaha sabar. Baginya, kesabaran adalah kunci menghadapi cobaan. Setiap malam, setelah pekerjaan selesai, ia menghabiskan waktu membaca dan menghafal Al-Quran. Itu menjadi pelipur lara di tengah kehidupannya yang penuh tekanan. Segala sesuatu berubah drastis suatu hari ketika Madam Laila menuduh Siti berbuat zina dengan sopir keluarga, Ahmed. Namun, tuduhan ini bukan tanpa rekayasa. Madam Laila sengaja menjebak Siti dengan menyuruhnya membersihkan kamar Ahmed yang saat itu sedang istirahat. Ahmed, yang kaget melihat Siti masuk ke kamarnya, langsung berusaha menjelaskan bahwa ia tidak memanggilnya. Namun, saat itulah Madam Laila tiba-tiba masuk dan memfoto mereka berdua di kamar. Foto itu kemudian dijadikan barang bukti di pengadilan untuk memfitnah Siti. Tuduhan ini sangat mengejutkan Siti, karena ia sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Bahkan, ia jarang berbicara dengan Ahmed, kecuali soal pekerjaan. Namun, kemarahan Madam Laila tidak dapat dibendung. Ia mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan syariah. Tuan rumah, yang biasanya lebih tenang, juga ikut terpancing emosi. Siti berulang kali mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, tapi suaranya tenggelam di tengah kemarahan majikannya. Siti diadili di pengadilan syariah. Sayangnya, hakim yang memimpin sidang telah menerima suap dari Madam Laila untuk memastikan bahwa Siti dihukum berat. Bukti yang diajukan adalah rekayasa, dan saksi-saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang telah dibayar. Hasilnya, Siti divonis dengan hukuman rajam. Keputusan ini mengguncang Siti dan keluarganya di Indonesia. Ayah dan ibunya tidak percaya bahwa anak mereka yang dikenal taat beribadah dan hafal Al-Quran dituduh melakukan dosa besar. Hari eksekusi pun tiba. Lokasi eksekusi dipenuhi orang-orang, baik yang ingin menyaksikan langsung maupun yang hanya penasaran. Siti dibawa ke tengah lapangan dengan tangan terikat. Ia tetap tenang, terus berdoa dan mengingat Allah. Ketika batu pertama dilemparkan, seluruh perhatian tertuju pada Siti yang berdiri dengan tenang di tengah lapangan. Batu itu melayang cepat di udara. Tapi anehnya, alih-alih mengenai tubuhnya, batu itu terhenti di udara sejenak sebelum jatuh ke tanah.
Kerumunan yang semula gaduh mendadak sunyi. Mereka tertegun, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Batu kedua dilempar, kali ini lebih keras, namun lagi-lagi meleset. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang melindungi tubuh Siti. Batu ketiga, keempat, hingga puluhan batu berikutnya, semuanya bernasib sama, meleset atau terpental jauh dari tubuhnya. Bisik-bisik mulai memenuhi udara. Apa ini? Apakah ini tanda dari Allah? Tanya beberapa orang di antara kerumunan. Sebagian besar mulai merasa gentar, takut jika mereka sedang menyaksikan suatu keajaiban ilahi. Bahkan para algojo yang bertugas melempar batu mulai ragu melanjutkan tugas mereka. Ada yang tertegun, ada yang bergetar ketakutan, dan ada yang perlahan menurunkan tangan mereka. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba seorang ulama tua asal Indonesia yang dikenal dengan nama Kiai Hashim melangkah maju. Sorot matanya penuh wibawa dan langkahnya tegas meski usianya sudah senja. "Hentikan eksekusi ini!" Suaranya menggema di tengah lapangan. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memerintahkan semuanya berhenti. "Apa yang kalian lihat ini adalah tanda dari Allah. Siti tidak bersalah. Jika kalian tetap melanjutkan hukuman ini, kalian akan berhadapan dengan murkanya." Di tengah kerumunan, seorang ulama asal Indonesia yang sudah lama menetap di Arab Saudi, Kiai Hashim, melangkah maju. Ia meminta penghentian eksekusi dan mendesak agar kasus ini diperiksa ulang. Menurutnya, peristiwa ini adalah tanda bahwa Siti tidak bersalah. Berita tentang kejadian ini menyebar dengan cepat. Media lokal dan internasional mulai meliput kasus Siti. Banyak yang mempertanyakan integritas pengadilan. Pemerintah Indonesia melalui kedutaan besarnya, ikut campur tangan. Bahkan Istana Kerajaan Arab Saudi mengirim ahli hukum untuk menyelidiki kasus ini. Kiai Hashim dan beberapa ulama dari Indonesia mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama di Arab Saudi. Mereka mengajukan argumen bahwa hukuman harus didasarkan pada bukti yang sahih, bukan rekayasa. Sidang ulang dilakukan di pengadilan yang lebih tinggi, sebuah kesempatan untuk membuktikan kebenaran. Pengadilan kali ini dipimpin oleh hakim yang dikenal jujur dan memiliki reputasi bersih. Dalam persidangan yang berlangsung dramatis, tim pembela Siti yang dibantu oleh Kiai Hashim dan beberapa ahli hukum dari Indonesia membeberkan fakta-fakta mencengangkan. Dokumen-dokumen menunjukkan adanya aliran dana mencurigakan ke rekening hakim sebelumnya, serta kesaksian dari beberapa pegawai rumah tangga Madam Laila yang akhirnya berani mengungkapkan tekanan dan ancaman yang mereka alami untuk mendukung tuduhan palsu tersebut. Madam Laila, yang awalnya terlihat percaya diri, mulai kehilangan ketenangannya saat bukti-bukti rekayasa dan suap diungkap. Hakim yang sebelumnya memimpin kasus ini pun dipanggil sebagai saksi, dan akhirnya mengakui menerima suap dari Madam Laila. Suasana ruang sidang dipenuhi ketegangan, dengan banyak pihak yang mulai mempertanyakan keadilan sistem hukum. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa semua tuduhan terhadap Siti tidak berdasar, dan ia dinyatakan tidak bersalah. Keputusan itu disambut dengan tangis haru dan rasa syukur, baik dari Siti maupun keluarganya yang mengikuti sidang dari Indonesia. Sementara itu, Madam Laila dan orang-orang yang terlibat dalam rekayasa ini dijatuhi hukuman berat. Hukuman itu dianggap sebagai pelajaran penting bahwa fitnah dan ketidakadilan tidak akan pernah menang. Pengadilan ini menjadi simbol kemenangan kebenaran di atas tipu daya dan ketidakjujuran. Madam Laila dan orang-orang yang terlibat dalam fitnah ini dijatuhi hukuman berat. Keputusan ini disambut baik oleh masyarakat luas, baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. Siti kembali ke Indonesia sebagai pahlawan. Ia berbagi kisahnya untuk menginspirasi orang lain agar tetap teguh dalam keimanan dan kesabaran. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keadilan sejati hanya milik Allah dan tidak ada kebohongan yang akan menang selamanya. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ini,
Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Kami akan terus menghadirkan kisah nyata penuh makna lainnya. Tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.